Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, atba'ut tabi'in wa atba'ut tabi'atnya, dan semoga sampai juga kepada kita, yang semoga kita diakui menjadi umatnya dan berharap mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini mungkin saya akan membahas cuma sedikit tentang Syiah Zaidiyah. Sebelum masuk ke pembahasan Syiah Zaidiyah, mungkin saya akan membahas dulu sedikit tentang awalnya munculnya Syiah. Syiah sebelum Syiah Zaidiyahnya muncul, mungkin dari awal munculnya Syiah itu seperti apa. Awal munculnya Syiah adalah setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian sahabat Nabi menyetujui dan berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah pertama. Dan sebagian lainnya berkeyakinan bahwa yang patut dan pantas menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Nah, itulah titik awal munculnya golongan Syiah sebelum ke golongan Syiah Zaidiyah. Jadi golongan Syiah itu yaitu golongan pengikut dan pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi bisa dipahami dulu ya bahwa yang disebut Syiah itu adalah golongan atau pengikut yang mendukung penuh terhadap kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sinilah munculnya. Jadi dari setelah wafat Rasulullah, begitu sebelum diangkatnya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, itu sudah terpecah belah para sahabat sudah terpecah belah. Nah, dari situlah awalnya munculnya Syiah. Nah, golongan Syiah ini mulai berkembang pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi lebih muncul pada lebih berkembang, lebih pesat perkembangannya itu setelah titik-titik terakhir, tahun-tahun terakhir pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan semakin berkembang lagi ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah. Nah, di sini mereka semakin mungkin semakin bahagia ya. Mereka semakin kuat atas kepercayaan mereka bahwa sebelumnya mereka meyakini bahwa yang harus menjadi khalifah itu, yang harus menjadi imam itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menurut mereka pantas, sangat pantas. Nah, sekarang baru terwujud, mungkin mereka sangat berbahagia. Nah, Syiah ini terpecah aliran setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, golongan Syiah ini yang mendukung sepenuhnya atas haknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ya terpecah belah alirannya. Nah, ada yang ekstrim seperti Syiah Gaulat. Nah, Syiah Gaulat ini tergolong kepada Syiah yang ekstrim. Mengapa disebut ekstrim? Karena mereka meyakini, bahkan berpendapat bahwa Sayyidina Ali ini pantas menjadi nabi gitu. Nah, ini makanya disebut Syiah ekstrim, Syiah yang tergolong ekstrim. Itu karena golongan Syiah Gaulat ini menempatkan Sayyidina Ali pada derajat kenabian, bahkan ada pula yang menempatkan pada derajat ketuhanan. Nah, ini yang paling bahaya. Itu makanya digolongkan kepada Syiah yang ekstrim. Itu. Adapun ada juga yang liberal. Nah, ada yang liberal, ada. Nah, seperti Syiah Rafidhah. Ada juga yang moderat. Nah, seperti Syiah Zaidiyah ini lebih moderat. Gitu.
Nah, yang semuanya golongan ini dari yang ekstrim, dari yang liberal, dari yang moderat ini memiliki kefanatikan yang mendalam terhadap keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, perpecahan pertama, nah jadi tadi kan setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, terpecah belahlah golongan Syiah ini. Nah, perpecahan pertama terjadi setelah meninggalnya Sayyidina Husain bin Ali. Nah, Sayyidina Husain putranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Berarti cucunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, cucunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, imam ketiga Syiah menurut Syiah kan, Syiah ini mempercayai adanya 12 imam. Gitu. Jadi setelah setelah Sayyidina Husain bin Ali meninggal, imam ketiga Syiah ini, sebahagian pengikut Husain bin Ali berpendapat bahwa yang berhak menjadi imam adalah Muhammad bin Janafiyah, seorang putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari istri selain Sayyidah Fatimah. Nah, kelompok ini dikenal dengan nama Kaisaniyah. Nah, sedangkan kelompok lain berpendirian yang berhak menjadi imam adalah putra dari Husain bin Ali. Nah, putra dari Sayyidina Husain bin Ali yang bernama Ali Zainal Abidin. Nah, Ali Zainal Abidin. Jadi perpecahan pertama terjadi setelah wafatnya Sayyidina Husain bin Ali. Nah, jadi ada satu golongan yang meyakini bahwa yang selanjutnya menjadi imam itu harus Muhammad bin Janafiyah, jadi putra masih putra Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nah, masih putra Sayyidina Ali. Dan sedangkan golongan yang lain meyakini bahwa yang seharusnya menjadi imam adalah putra dari Husain. Nah, putra dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali Zainal Abidin. Nah, yaitu Ali Zainal Abidin. Nah, itu perpecahan pertama. Perpecahan kedua terjadi ketika Ali Zainal Abidin bin Husain, imam keempat di kalangan Syiah, meninggal dunia. Jadi setelah Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu an ini wafat, nah kaum Syiah berbeda pendapat lagi. Jadi terpecah lagi karena perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat dalam menentukan di antara putra-putranya, Muhammad bin Ali yang mendapat julukan Abu Ja'far Al-Baqir atau Zaid bin Ali. Jadi terpecah lagi golongan Syiah ini karena perbedaan pendapat antara siapa yang harus meneruskan menjadi imam, apakah Muhammad Al-Baqir, Abu Ja'far Al-Baqir yang disebut Muhammad Al-Baqir, atau Zaid bin Ali. Sekelompok Syiah mengklaim bahwa yang berhak menjadi imam adalah Abu Ja'far Al-Baqir atau yang disebut Muhammad Al-Baqir. Nah, sebagian lain mengajukan dan mengangkat Zaid bin Ali bin Zainal Abidin. Nah, kericuhan itu akhirnya membawa Syiah menjadi Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Nah, dari sinilah awal mula munculnya Syiah Zaidiyah. Jadi awal munculnya Syiah Zaidiyah ini terjadi ketika perpecahan kedua, yaitu setelah Ali Zainal Abidin wafat. Nah, setelah Ali Zainal Abidin wafat, maka terpecah belahlah menjadi dua, yaitu Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Imamiyah ini yang mempercayai, yang meyakini, yang mengharuskan sebagai Abu Ja'far Al-Baqir atau Muhammad Al-Baqir sebagai imam penerusnya, dan mereka mengangkat Imam Al-Baqir sebagai penerusnya. Dan Syiah Zaidiyah ini yang meyakini dan mengangkat Imam Zaid bin Ali sebagai imam penerusnya. Nah, dari situlah awal munculnya
Syiah Zaidiyah. Nah, dalam perkembangan selanjutnya setelah Abdullah Ja'far As-Siddiq, imam keenam Syiah menurut mereka, menurut Syiah Imamiyah, karena yang mempercayai imam yang 12 itu adalah Syiah Imamiyah. Nah, terpecah lagi menjadi dua kelompok. Ada yang mengangkat Ismail putra Ja'far Siddiq sebagai imam, dan kelompok lain mengangkat putra yang lainnya, gitu, yaitu Musa Al-Kazim sebagai imam. Jadi terpecah lagi Syiah itu, gitu. Terpecah lagi. Nah, ini yang disebut, ada yang disebut Syiah Ismailiyah dan Syiah atau Syiah Syafi'iyah atau Syiah Mu'asy'ariyah gitu. Jadi Syiah Syafi'iyah atau Syiah Ismailiyah yang meyakini bahwa Ismailah yang harus menjadi imam, sedangkan Syiah Mu'asy'ariyah yang mempercayai Musa Al-Kazim lah yang harus menjadi imam. Begitu banyak perpecahan di kalangan Syiah ini. Nah, itulah tadi perpecahan-perpecahan kaum Syiah gitu. Jadi yang kita akan bahas yaitu Syiah Zaidiyah ya. Syiah Zaidiyah adalah sekte Syiah yang dinisbatkan kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu an, yang hidup di masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik tahun 105 Hijriah sampai 125 Hijriah. Yaitu pada zaman Khalifah ke-10 dari dinasti Umayyah. Nah, Zaid bin Ali Zainal Abidin ini berdomisili di kota Kufah. Berdomisili di kota Kufah. Dia seorang yang pemberani, berpengetahuan tinggi di segala masyarakat. Dan pantang mundur dalam memperjuangkan dakwahnya. Nah, Zaid bin Ali Zainal Abidin ini pernah menentang kekuasaan dinasti Umayyah dengan memobilisasi para pendukungnya di antara penduduk Kufah. Akhirnya dia tewas dalam pertempuran melawan Yusuf bin Umar, yaitu seorang gubernur yang diangkat oleh Khalifah Hisham untuk daerah Irak pada tahun 122 Hijriah. Nah, sepeninggalnya Zaid bin Ali Zainal Abidin ini, diteruskanlah perjuangannya oleh Yahya bin Zaid. Itulah jadi mungkin itu sedikit latar belakang Zaid bin Ali Zainal Abidin. Adapun ideologi Syiah Zaidiyah ini banyak sekali yang bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun Syiah Zaidiyah ini tergolong moderat, Syiah yang moderat, tapi tetap masih ada yang menyimpang atau ada yang bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang kita anut. Nah, Syiah Zaidiyah ini adalah sekte Syiah yang menolak pernyataan bahwa imam yang diwariskan oleh Rasulullah SAW telah disebutkan nama dan orangnya. Padahal Rasulullah tidak pernah menyebutkan nama dan orangnya yang harus menjadi imam selanjutnya. Wasiat tersebut sebenarnya merupakan ciri-cirinya saja. Dan yang Rasulullah sebutkan itu cuma ciri-cirinya saja. Dan ciri-ciri itu diketahui bahwa ternyata Sayyidina Ali lah yang patut menjadi imam untuk menjadi imam setelah Rasulullah SAW, karena ciri-ciri tersebut tidak terdapat pada orang lain menurut sekte Syiah Zaidiyah. Ciri-ciri tersebut
mengharuskan bahwa imam itu harus berasal dari Bani Hashim. Harus berasal dari Bani Hashim, harus soleh, harus takwa, harus alim dan dermawan. Nah, kemudian semeninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, syarat seorang imam haruslah dari keturunan Fatimah binti Rasulullah menurut si Azidiyah. Nah, si Azidiyah mengakui keabsahan khalifah yang sebelum Sayyidina Ali. Nah, berarti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu. Jadi si Azidiyah ini mengakui keabsahan kekhalifahan yang 3 sebelumnya ini. Itu. Jadi mengakui tapi tetap lebih mengunggulkan kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, atas dasar itu di kalangan Syiah Zaidiyah muncullah istilah, ada yang disebut istilah imam afdol, ada yang disebut imam maftul. Nah, imam yang afdol adalah imam yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Syiah Zaidiyah. Nah, inilah imam yang terbaik menurut mereka. Nah, sedangkan imam mafdul adalah imam yang tidak memenuhi dan tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Syiah Zaidiyah. Nah, maka kekhalifahan Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, nah ini bagian dari imam yang tergolong mafdul menurut kaum Syiah Zaidiyah terutama. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan contoh dari imam yang afdol menurut ajaran Syiah Zaidiyah. Sedangkan menurut ajaran Syiah Ahlussunnah wal Jamaah semuanya afdol. Ya, semuanya afdol dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Karena itu makanya dipilih menjadi khalifah. Makanya kenapa dipilih menjadi khalifah, berarti mereka afdol, begitu kan, menurut jajaran ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu tadi ideologi Syiah Zaidiyah terhadap konsep imamah atau imamnya. Nah, ada pula konsep fikih menurut Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang mampu dan punya kemampuan untuk berijtihad. Nah, sedangkan yang tidak punya kemampuan untuk berijtihad disarankan untuk bertaklid terutama kepada kalangan ahlul bait. Ajaran mazhabnya terkumpul dalam buku Al-Majmu' yang tersusun atas 2 bagian hadis dan fikih. Nah, itu menurut mereka, menurut Syiah Zaidiyah. Akan tetapi Syiah Zaidiyah ini masih mempunyai persamaan secara utuh dengan Ahlussunnah wal Jamaah tentang ibadah. Dengan amalan-amalan fardu, perbedaan-perbedaan kecil hanya terjadi dalam hal yang bersifat furu'iyah seperti sholat jenazah. Nah, sholat jenazah yang menurut mereka hanya dengan 5 takbir melepaskan kedua tangan ketika berdiri. Nah, sholat tarawih berjamaah dipandang bid'ah. Sholat tarawih berjamaah itu dipandang bid'ah. Tidak berjamaah dengan imam yang durhaka menurut mereka. Sholat id adalah fardu ain yang boleh dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri atau berjamaah dan lain sebagiannya. Itu menurut kaum Syiah Zaidiyah. Dan ajaran-ajaran Syiah Zaidiyah tersebut sudah berkembang sejak pertengahan abad ketiga Hijriah. Hasan bin Zaid pernah mendirikan negara Zaidiyah di Dailam. Nah, di Dailam, suatu daerah pegunungan di sebelah utara Laut Kaspia, negara Tabristan. Nah, negara Tarbistan terletak di sebelah selatan Laut Kaspia. Kemudian salah seorang keturunan Zaid yang bergelar Hadi ila al-Haq pada abad ketiga Hijriah mendirikan suatu negara beraliran Zaidiyah di Yaman. Aliran ini tersebar daerah sekeliling Laut Kaspia seperti Dailam, Tabaristan, dan Gilan di timur. Sedangkan di barat terbesar di Hijaz, Mesir, dan Yaman.
Nah, mungkin itulah pembahasan sedikit tentang si Azaidiyah, sebenarnya masih panjang. Ya itulah sedikit pembahasan si Azaidiyah dari saya. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.